Baik, dapat kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuruddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, saya Intan Nur Aziza sebagai moderator dari kelompok 3. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang media pembelajaran yaitu Parpel atau putaran peluang. Sesuai dengan judul dari media pembelajaran tersebut, di sini kami membahas terkait materi tentang peluang. Selanjutnya, dari sisi materi, dari susunan media pembelajaran yaitu dimulai dari materi, kedua bagian pembuatan media pembelajaran yang terdiri dari alat dan bahan serta langkah atau cara pembuatan, dan yang ketiga yaitu cara penggunaan media atau pengaplikasian media Parpel. Selanjutnya materi peluang akan dijelaskan oleh Saudari Endah. Kepada Saudari Endah dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tindakan acak dan kejadian acak. Tindakan acak adalah melakukan tindakan tanpa memilih-milih, sementara kejadian acak adalah hasil dari tindakan acak. Contohnya, jika kita melempar sebuah dadu bermata 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan ternyata yang muncul mata dadu itu 4, maka tindakan acak adalah melempar dadu, sementara kejadian acaknya yaitu munculnya mata dadu 4. Selanjutnya untuk materi ruang sampel dan titik sampel akan dijelaskan oleh Saudari Rima. Dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang ruang sampel dan titik sampel. Di sini ruang sampel biasanya disimbolkan dengan S. Ruang sampel adalah himpunan semua kejadian hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Sedangkan titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Sedangkan banyak anggota dari ruang sampel tersebut dinyatakan dengan NS. Untuk ruang sampel dapat ditemukan dengan 3 cara. Di sini terdapat contohnya dari pelemparan 2 koin, yaitu dengan cara mendaftar, dengan tabel, dan diagram pohon. Seperti ini bisa dilihat di gambar. Mungkin dari teman-teman sudah paham ya. Lanjut, sekarang yaitu kejadian. Kejadian atau peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Kejadian ini dinotasikan dengan huruf kapital seperti K. Banyak anggota kejadian K dinyatakan dengan NK. Jadi kesimpulan dari kejadian atau peristiwa itu besarnya kemungkinan terjadinya suatu peristiwa, biasanya proses terjadinya suatu baik disengaja maupun tidak disengaja, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan dari Saudari Faik. Baik, saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya, yakni tentang peluang empiris. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, empirik berarti berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari penemuan, percobaan, atau pengamatan yang telah dilakukan. Dalam hal ini, memahami konsep peluang melalui pendekatan empirik dapat dilakukan menggunakan frekuensi relatif. Peluang empirik atau frekuensi relatif adalah bilangan yang dihasilkan dari perbandingan antara frekuensi munculnya suatu peristiwa dan banyaknya percobaan yang dilakukan.
Yang dirumuskan, frekuensi relatif sama dengan banyaknya suatu kejadian dibagi banyak percobaan, atau FA sama dengan NA per N. Contohnya yaitu pada pelemparan dadu sebanyak 60 kali. Jadi dimasukkan dalam tabel frekuensi itu jumlah mata dadu, yakni ruang sampelnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kemunculan mata dadunya atau NA-nya yaitu contoh, misal mata dadu 1 munculnya 16, mata dadu 2 15, dan seterusnya sampai mata dadu 6 yaitu 15. Lalu banyak percobaan yaitu 60 kali. Kemudian cara untuk menghitung frekuensi relatif yaitu NA per NS. Jadi banyaknya kemunculan NA yaitu 16, kemudian banyaknya percobaan yaitu 60. Jadi peluangnya yaitu 16 per 60. Lanjut. Yang selanjutnya yakni peluang teoretik. Peluang teoretik adalah peluang klasik, adalah perbandingan banyaknya kejadian yang muncul dibanding banyaknya anggota ruang sampel. Nilai peluangnya disebut peluang teoretik. Peluang teoretik dapat dirumuskan sebagai berikut, yakni PA sama dengan NA per NS. Perbedaan peluang empiris dan peluang teoretik yaitu bila peluang empiris itu berdasarkan banyaknya percobaan dilakukan. Jadi mata dadu 1 itu 16 dari 60. Nah, sedangkan kalau peluang teoretik ini melihat dari ruang sampelnya. Jadi peluang mata dadu 1 itu di ruang sampel kan mata dadu 1 ya angka 1 itu. Nah, ruang sampelnya kan ada 6. Jadi peluang teoretik dari mata dadu 1 itu adalah 1 per 6. Jadi 1 dari 6 ruang sampel. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan tentang cara pembuatan media parpel yang terdiri dari alat dan bahan, serta langkah-langkah pembuatan media yang akan dijelaskan oleh Saudari Wasil. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah cara pembuatan media parpel. Yang pertama, alat dan bahan yang dibutuhkan. Bisa dilihat di green screen-nya. Yang pertama, kertas karton, kardus, kertas warna, atau bisa diganti dengan kertas yang diwarnai dengan pewarna-warni, itu opsional. Gunting, paku, lem, spidol. Dan juga kreativitas lainnya opsional juga, tergantung kebutuhan. Langkah-langkah pembuatan media. Yang pertama, siapkan kertas warna yang dibentuk bangun datar lingkaran, serta dibagi menjadi 4 bagian sama rata. Setiap bagian memiliki warna yang berbeda-beda. Jadi satu lingkaran itu dibagi menjadi 4 busur lingkaran, dan setiap busur diberi warna masing-masing untuk menghitung peluang nantinya. Langkah kedua yaitu siapkan juga kertas warna yang diwarnai spidol agar lebih jelas, bisa menggunakan 4 warna. Ini juga opsional, bisa menggunakan kertas warna langsung. Yang ketiga, ambil kardus yang dibentuk balok sebagai penyangga. Penyangga ini bisa berupa balok persegi panjang atau opsional, tergantung kebutuhan. Yang keempat, siapkan kertas karton di bawah penyangga untuk tempat penempelan 4 warna yang lapisan karton lagi untuk menempelkannya ke kertas karton yang tadi, seperti yang tertera pada gambar. Ya. Angka kelima, untuk kertas karton yang sudah berbentuk lingkaran dipasang ke penyangga dengan menggunakan paku untuk titik tengah lingkaran. Ya, seperti terlihat pada gambar. Bisa menggunakan paku payung, tapi diameternya yang panjang sampai menembus ke penyangganya sampai belakang. Lanjut langkah selanjutnya. Oh, baik. Itu sudah langkah terakhir ya. Baik, sudah. Selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah menggunakan media parpel yang akan dijelaskan oleh Saudari Ilmiah. Dipersilahkan.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penggunaan atau pengaplikasian dari media Purple yang telah kita buat. Yang pertama, yakni siswa mengambil soal yang sudah tersedia pada kotak soal pada bagian penyanggah bawah yang berwarna putih. Misalkan, contoh soal yang diambil yaitu peluang empirik muncul warna kuning dari 6 kali percobaan putaran. Selanjutnya, siswa akan memutar Purple sebanyak 6 kali dan mendata warna yang muncul setiap percobaan di kotak warna yang telah disediakan di bagian bawah. Kemudian, siswa menghitung berapa warna kuning yang muncul selama 6 kali percobaan. Selanjutnya, siswa mensubstitusikan hasil yang telah didapatkan selama percobaan ke dalam rumus peluang empirik atau frekuensi relatif, yakni banyaknya warna yang muncul dibagi dengan banyaknya percobaan. Dari media tersebut dapat diketahui berapa hasil peluang empirik warna kuning yang muncul dari 6 kali percobaan putaran. Mungkin untuk lebih jelasnya antara saudari Ilmi dengan saudari Wasil bisa memperlihatkan contoh media yang telah kita buat dan langsung melakukan uji coba terhadap soal yang telah ada pada media tersebut. Silakan. Baik, langkah pertama yakni siswa mengambil soal dari kotak yang telah disediakan. Nah, misalkan contoh soalnya itu banyaknya peluang empirik muncul warna kuning dari 6 kali percobaan putaran. Selanjutnya, siswa diminta untuk memutar media Purple sebanyak 6 kali dan mendata banyaknya warna yang muncul. Putaran pertama. Kuning. Kita kasih poin 1 ke perahu yang kuning. Putaran kedua. Kuning lagi ya. Kita kasih poin lagi untuk perahu kuning. Putaran ketiga. Kuning lagi. Kuning lagi. Putaran keempat. Biru. Kita kasih warna ke perahu yang biru. Putaran kelima. Biru lagi. Putaran ke terakhir ya. Ini. Yang di kuning ada 4, yang di biru ada 2. Selanjutnya, siswa akan mensubstitusikan hasil yang telah didapatkan dari percobaan ke dalam rumus peluang empirik, yakni banyaknya warna yang muncul dibagi dengan banyaknya percobaan. Dari percobaan tadi, warna kuning yang dihasilkan adalah 4. Sedangkan banyaknya percobaan itu ada 6. Jadi, frekuensi relatif atau peluang empiriknya itu sama dengan 4 dibagi 6. Atau jika diperkecil sama dengan 2/3. Cukup. Baik, itu adalah penjelasan terkait media Purple yang dibuat oleh kelompok 3. Selanjutnya, forum saya kembalikan ke